Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah kelas 5 Ali bin Abi Tholib, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya untuk belajar walaupun kita tak bisa bertatap muka. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPS bersama Ustazah Kiki. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membahas pengaruh keadaan geografis terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta pengaruh negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Pada hari ini, bersama Ustazah Kiki, kita akan membahas bidang kegiatan ekonomi masyarakat dan jenis usaha bidang jasa. Oke, kita akan membahas bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Kalian telah mengetahui bahwa negara Indonesia memiliki kondisi geografis yang beragam yang terdiri atas lautan, daratan, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan perbukitan. Hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi masyarakat Indonesia yang menjadi beragam pula, yaitu ada bidang agraris, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Oke, kita akan bahas satu-satu bidang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah agraris. Apa sih Ustazah agraris itu? Agraris itu adalah kegiatan memanfaatkan alam sebagai alat produksi, yaitu pada pertanian dan juga perkebunan. Jadi termasuk di pertanian yaitu tanaman pangan seperti padi, biji-bijian, dan umbi-umbian. Ada juga tanaman hortikultura. Ya, apa sih Ustazah tanaman hortikultura? Jadi di tanaman hortikultura itu ada sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman obat, dan juga ada tanaman hias. Termasuk juga perkebunan, yaitu tanaman seperti kopi, teh, dan juga karet. Ada juga tanaman yang semusim. Apa sih Ustazah tanaman semusim? Jadi tanaman semusim itu tanaman yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam. Contohnya apa sih Ustazah? Tembakau, ada juga tebu. Sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi masyarakat yang kedua, yaitu adalah peternakan. Peternakan itu adalah kegiatan budidaya hewan untuk diambil hasilnya. Jadi bisa berupa dagingnya, telurnya, susunya, kulitnya, ada juga bulunya. Ada peternakan hewan itu yang besar, yang kecil, dan unggas. Unggas tuh seperti apa? Ada yang ingat? Nah, unggas itu seperti ayam contohnya, dan juga burung. Yang ketiga itu adalah perikanan. Nah, kalau untuk perikanan anak-anak Ustazah pasti udah pada tahu. Jadi kalau perikanan itu adalah kegiatan yang memanfaatkan air sebagai media produksi. Namanya juga perikanan. Jadi tidak akan jauh-jauh dari namanya ikan. Jadi ada kegiatan budidaya kayak tambak, keramba, kolam ikan, dan kegiatan ikan yang langsung ditangkap. Jadi ada yang langsung ditangkap di laut ataupun di sungai. Yang keempat adalah kehutanan, sama kayak kita di Kalimantan Tengah ya. Kita banyak punya hutan. Jadi kehutanan itu adalah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya hutan sebagai hasil produksi. Contohnya apa coba? Nah, jadi dari hutan itu kita bisa ngambil kayunya. Kayunya dari pohon apa aja? Dari pohon jati, pohon pinus, pohon cendana. Jadi macam-macam ya yang bisa kita ambil. Ada juga yang non kayu, jadi dari rotannya, getahnya, terus obat-obatannya.
Selanjutnya adalah pertambangan. Nah, pertambangan ini juga banyak loh terdapat di Kalimantan. Jadi kalau untuk pertambangan itu kegiatan mengambil kekayaan alam yang ada di bawah tanah. Contohnya mineral logam seperti emas, besi, dan timah. Ada juga yang non logam, contohnya pasir, kaolin, dan kapur. Ada juga mineral energi seperti minyak bumi, gas, batu bara. Selain hasil bumi, di kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu ada juga yang namanya perdagangan. Jadi perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang yang dijual. Selain hasil bumi dan juga perdagangan, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu juga ada yang namanya industri. Jadi industri itu adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang yang setengah jadi seperti kain atau yang sudah jadi seperti pakaian jadi yang biasa kalian pakai. Jadi itu tadi ya bidang kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Ustazah ulangi lagi, kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia itu ada agraris, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Selanjutnya kita akan membahas jenis usaha bidang jasa. Jadi perlu kalian ketahui ada bidang ekonomi di masyarakat Indonesia yang belum dijelaskan pada pelajaran sebelumnya, yaitu jasa. Jasa itu apa sih Ustazah? Jadi jasa itu adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konsumen. Produk yang dihasilkan itu tidak berupa benda dalam bentuk fisik, melainkan produk tersebut nantinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya itu adalah sekolah, rumah sakit, bengkel, ada juga salon. Kegiatan pada bidang jasa ini memiliki beberapa jenis. Nah, selanjutnya kita akan bahas ya. Jadi bidang jasa yang pertama itu ada pariwisata. Contohnya apa Ustazah? Jadi contohnya adalah seperti hotel atau penginapan, ada juga biro wisata, ada pemandu wisatanya juga, dan juga ada restorannya, ada juga yang jual cenderamata atau souvenirnya. Nah, ada bidang jasa pelayanan kebutuhan umum. Nah, untuk kebutuhan umum ini kita bagi dua, ada kebutuhan individu, ada juga kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu contohnya apa Ustazah? Ada bengkel, ada salon, karena yang memerlukan adalah individu-individu tertentu. Ada juga kebutuhan kelompok, ada jasa pendidikan dan juga kesehatan. Bidang jasa yang ketiga itu adalah komunikasi dan transportasi. Contohnya itu untuk komunikasi adalah layanan internet, televisi, dan juga media massa. Kalau untuk transportasi itu ada jasa angkutan umum, laut, darat, dan udara, serta jasa pengiriman barang. Nah, bidang jasa terakhir adalah bidang jasa keuangan. Jadi bidang jasa keuangan ini kita bagi dua juga, ada jasa bank, ada non perbankan. Ada jasa bank itu contohnya adalah tabungan, pinjaman, deposito. Kalau untuk non perbankan ada dana pensiun, ada asuransi, ada juga pegadaian. Ya, jadi itu adalah jenis-jenis usaha di bidang jasa yang sudah kita bahas. Jadi sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca
Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.